Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai program pangan untuk mencegah stunting. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari stunting terlebih dahulu. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Balita pendek atau yang disebut juga sebagai stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan per umur atau tinggi badan per umur, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil penilaian tersebut dilihat dari nilai Z-score, yang mana jika anak berada pada ambang batas Z-score di bawah min 2 SD sampai dengan min 3 SD, berarti dia dikategorikan sebagai pendek atau stunted. Dan jika berada di bawah min 3 SD dapat dikategorikan sebagai sangat pendek atau severely stunted. Prevalensi stunting nasional menurut Studi Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI 2019 berdasarkan TB/U sebesar 23,7%. Lebih dari 50% provinsi di Indonesia mempunyai prevalensi stunting melebihi dari angka nasional. 5 provinsi yang mempunyai angka prevalensi stunting tertinggi di atas angka nasional yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 43,7%, Sulawesi Barat sebanyak 39,3%, Nusa Tenggara Barat sebanyak 36,8%, Gorontalo sebanyak 35,1%, dan Aceh sebanyak 33,6%. 5 provinsi yang mempunyai angka prevalensi stunting di bawah angka nasional yaitu Provinsi Bali sebanyak 43,3%, Kepulauan Riau sebanyak 16,3%, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 19,9%. DKI Jakarta memiliki prevalensi sekitar 19,9% dan Jambi sebanyak 20,8%. Selanjutnya yaitu kejadian stunting memiliki resiko yang serius dalam jangka pendek, diantaranya yaitu meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian, gangguan perkembangan atau kognitif, motorik, dan bicara, meningkatnya beban ekonomi untuk biaya perawatan dan pengobatan anak yang sakit. Jangka panjangnya yaitu menyebabkan masalah penyakit degeneratif ketika dewasa seperti konsentrasi belajar dan rendahnya produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya, program intervensi. Yang pertama ada penyuluhan mengenai bayi stunting. Sasarannya ada ibu hamil dengan kurang energi kronis atau KEK. Terus medianya itu ada pemberian PMT secara langsung. Tujuannya untuk mencegah masalah kekurangan gizi pada ibu hamil. Pemberian makanan tambahan. Balita gizi kurang merupakan kelompok rentan yang perlu mendapat penanganan untuk perbaikan status gizinya. Salah satu penanganan masalah gizi kurang adalah dengan pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan dapat berupa pangan lokal atau biskuit dengan kandungan 10 vitamin dan 7 mineral penting. Ini dimaksudkan agar balita gizi kurang tidak memburuk status gizinya. Oke, baik. Program selanjutnya yaitu penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sasaran yang akan dituju yaitu ibu menyusui. Media yang kita gunakan adalah PowerPoint, leaflet, dan video. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dorongan kepada ibu terkait pentingnya inisiasi menyusui dini atau IMD, serta mendorong pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun. Kemudian setelah bayi berusia di atas 6 bulan didampingi oleh pemberian empasi, menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen zinc, melakukan fortifikasi zat gizi ke dalam makanan. Selanjutnya, program mendirikan dapur gizi seimbang. Sasaran yang akan dituju yaitu seluruh ibu yang memiliki bayi maupun balita dan anak yang mengalami stunting. Media yang digunakan adalah pemberian secara langsung dan bertahap. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan dan keterampilan kader, meningkatkan berat badan bayi sesuai standar usianya sehingga dapat mencegah terjadinya stunting.
Baik, ini adalah program terakhir yang akan dilakukan, yaitu penyediaan layanan kesehatan. Sasaran yang akan dituju yaitu ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Media yang digunakan adalah timbangan, infantometer, dan stadiometer. Tujuan dilakukannya program ini yaitu untuk memantau perkembangan status gizi anak dan mencegah anak terkena berbagai faktor resiko stunting. Baik, cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah bersedia untuk mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.